tahun yang lalu menjadi sejarah. Engkau telah menyeruak masuk ke dalam ruang dan waktu yang terbatas di tengah-tengah dunia di mana kami hidup bergelimang dalam dosa. Terima kasih karena sejarah itu telah menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan telah hadir di hati kami, Tuhan hadir di pelayanan kami, Tuhan hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kehadiran-Mu. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Engkau lahir di dalam hati kami. Kami dilahir barukan secara baru oleh Roh Kudus, sehingga mendapat bagian di dalam kekekalan. Bapa di sorga, menit-menit mendatang kami akan dengar-dengaran firman, merenungkan sebagian firman, sehingga supaya kami semua diberkati. Mohon urapan tertinggi dari Roh Kudus, baik pada hamba-Mu yang akan berbicara menyampaikan firman, maupun kami semua sekalian yang akan mendengarkan, menyimaknya. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu, sehingga kemuliaan-Mu yang nyata di tengah-tengah perayaan dan ibadah kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang hari jadinya kami peringati hari ini. Kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan pemerintahan firman ke dalam tangan kuasa. Kita semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena kesempatan yang diberikan untuk kedua kalinya berada di gereja ini. Pak Pendeta Samuel, sangat berterima kasih sudah sering dengar nama Bapak diucapkan oleh mahasiswa UTRIM, tapi baru kali ini kayaknya saya bertemu. Entah kalau pernah bertemu sebelumnya, tapi saya tidak mengenal. Juga Ibu, kami terus mendoakan kesehatan Ibu juga, karena dengar dari beberapa mahasiswa saya dulu. Saya heran ternyata ada mahasiswa UTRIM dan STI cukup banyak hadir malam hari ini. Rasa-rasanya saya sedang dihakimi. Semoga tidak. Terima kasih. Shalom semua. Saya tidak bisa melihat jelas wajah Anda. Saya harap tidak mengurangi sukacita Natal, supaya kita semua bisa melihat. Tema yang diberikan kepada saya dalam bahasa Inggris, dan ini diskusi lama dengan ketua panitia yang menghubungi saya, karena ada mispersepsi di situ, dan kemudian akhirnya gaduh. Tapi saya memutuskan tidak akan memakai istilah bahasa Inggris banyak-banyak malam hari ini, karena kelemahan saya. Saya belajar bahasa Inggris 7 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, perguruan tinggi 1 tahun. Tapi hanya sedikit kosakata yang saya paling hafal, 5 paling tidak. Yes, no, I love you, thank you, sorry. Yang lainnya tambahan-tambahan saja. Ya, We've Got Jesus Answer. Itu judul yang diberikan supaya kita bahas malam hari ini. Yesus adalah jawaban dari setiap permasalahan, dan kita mendapati bahwa Yesus memang menjadi jawaban permasalahan-permasalahan itu. Bukan hanya permasalahan kita, tetapi permasalahan bangsa-bangsa, permasalahan yang dicatat juga di dalam Alkitab. Mari kita membaca terlebih dahulu Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 38. Karena latar belakang dari tema ini adalah ayat ini. Ya, ayat ini.
Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan 38. Saya bacakan, silakan menyimak. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Semoga ini menjadi bagian latar belakang yang kita menjadi jelas apa yang akan kita pelajari bersama dalam tema besar We've Got Jesus Answer. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang terjadi pada Simeon dan Hana merupakan representasi atau bagian dari pencarian, penantian yang sedemikian panjang dan lama bagi orang-orang perjanjian lama mengenai datangnya Mesias, datangnya kelepasan, datangnya suatu hari di mana umat dilawat oleh Tuhan, dibebaskan dari dosa-dosa itu. Jadi biarlah ini menjadi kondisi umum dari pranatal, saya menyebutnya begitu, dan saya daftarkan ada 7 di sana. Kondisi umum dari pranatal. Ini nggak bisa tayang ya? Sudah? Oh, di sana nggak ada, saya pikir di sana gambarnya pelembungan terus dari tadi. Saya pikir udah ini, ya oke lah. Baik. Terima kasih. Saya pakai catatan saya di sini.
yang hampir sama dengan yang besar. Jadi kondisi umum Pranatal yang diwakili oleh dua orang ini, mereka menunggu suatu penggenapan janji. Karena perjanjian lama yang dimulai dari kejadian penciptaan alam semesta sampai 400 tahun, di mana tidak ada nabi yang berbicara, di situ disebut masa diam, masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang akan dibentangkan ke sana. Berbeda tema. Tema yang ada di sana dan di sana sama, yaitu perjanjian. Tapi yang sana perjanjian lama, yang sana perjanjian baru. Di sana menunggu penantian, di sana terjadi penggenapan atau pemenuhannya. Dan inilah yang disebut kondisi sebelum Yesus hadir kali pertama. Karena ada Yesus hadir kali kedua, second coming. Mereka menunggu suatu penggenapan janji. Mereka menantikan suatu pengharapan yang akan terjadi di masa depan. Mereka mengharapkan suatu perubahan. Mereka merindukan suatu kepastian, memimpikan suatu kemenangan, membayangkan suatu sukacita dan menganggap sebuah dongeng kehidupan kekal itu. Karena itu belum terjadi. Apakah benar nanti ada kehidupan kekal? Toh semua orang mati dan parkir di kuburan. Gak ada kebangkitan pada waktu itu. Jadi apapun yang dikatakan para nabi, yang dijanjikan Tuhan melalui para nabi Tuhan itu, merupakan sebuah harapan yang samar-samar. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, bahkan menunggu-nunggu iya kok. Kalau ditanya sebagai orang Semarang, dah iya, kok. Lalu jawab, tenane, Mas kasih. Wah, dapat snack juga. Langsung saya nikmati. Bagus, makasih. Jangan lupa saya difoto ya. Dulu saya nggak ada fotonya, jadi mau laporan, aduh mana ini VB, saya tunggu laporannya nggak ada. Oke. Makasih, videonya juga boleh. Jarang saya kemarin. Bapak Ibu Gembala, saya minta maaf. Saya biasa melayani mahasiswa, melayani anak muda, jadi gaya saya harus gokil. Ya kan? Saya guru sekolah minggu, saya bukan pendeta. Ya, saya lebih banyak berkecimpung di pendidikan Kristen. Terima kasih untuk tidak menyorot ke saya. Ini lebih nyaman di mata saya. Oke. Jadi itulah kondisi Pranatal yang diwakili oleh dua orang yang luar biasa ini. Yang satu seorang laki-laki saleh, benar, hidupnya menantikan kedatangan Tuhan. Dan pada waktu itu, hari ke-8 setelah Yesus lahir, waktu hari penyunatan itu, masih di depan bait Allah sana, masih di depan gedung gereja sana, Simeon menatap, lalu menyampaikan nubuatan-nubuatan dalam masa tuanya itu. Maaf tadi sengaja saya membacanya seperti itu karena saya membayangkan sudah tua 80 tahun. Ya Tuhan, terima kasih ini loh Tuhan. Kan gitu masuk masih Tuhan, makasih ya. Baik, itu gaya anak muda, gaya saudara kebanyakan. Apa yang menjadi kecenderungan orang zaman dulu, zaman sekarang sebetulnya sama. Secara umum, bentuknya variatif, berbeda. Karena zamannya berbeda. Tetapi kesimpulannya sama. Ada banyak orang mencari kekayaan, ada banyak orang mencari keuntungan. Kalau bisa, biaya yang kecil tetapi keuntungan yang besar. Kalau bisa mengorbankan teman, lalu untungnya besar. Dan itu semua tidak masuk dalam kategori menang berdasarkan firman Tuhan. Yesus disebut Raja Damai. Raja yang kekuasaannya luar biasa itu, tetapi cara mengalahkan musuh bukan dengan berperang.
Orang Jawa menyebut ngluruk tanpa golo, menang tanpa ngasorake. Pergi tanpa bala tentara, jadi bukan untuk berperang, dan memenangkan reputasi, memenangkan hati orang yang dilayani tanpa pertumpahan darah. Wow, inilah Raja Damai yang malam hari ini kita nyanyikan dengan bingar-bingar dalam Kita Sorga Bergema itu tadi. Wah, senang sekali rasanya, kayak di awang-awang tadi saya. Apalagi yang di sini ya, kita lihat di sana betul-betul kayak di awan-awan karena ada seperti itu tadi. Kapan gereja saya punya kayak gitu, saya pikir ya, luar biasa. Wah, ini efeknya jadi membuat kita semakin memahami betapa luar biasanya pemandangan itu. Lalu kemudian meningkatkan kesejahteraan sudah pasti, tetapi usaha manusia sia-sia karena semuanya serba terbatas. Sekalipun ada orang yang menginginkan hidup 1000 tahun lagi, tapi tidak bisa. Saudara, kalau saudara belajar tentang perkelapaan, ini yang dari perkebunan barangkali ya, kelapa maksud saya mau menyebut kelapa. Kelapa itu kalau masih kecil di kampung kami namanya beluluk. Beluluk itu masih segini. Lalu kemudian setelah membesar kira-kira sekepala bayi, sudah mulai ada airnya, meskipun isinya belum ada, kelamut, kelapa muda, enak sekali itu, ya kan? Itu namanya cengkir. Lalu kemudian menjadi menjadi kelapa sebesar kepala itu. Dan saudara, banyak yang suka kelapa muda maupun kelapa tua, yang tua diparut. Ada yang sampai kering, tidak jatuh. Tetapi ada yang masih belum jadi, sudah jatuh. Itu gambaran kita juga bahwa kematian hidup kita itu terbatas. Itulah sebabnya mencari kekayaan, mencari keuntungan, kesejahteraan harus didasarkan pada cinta Tuhan. Kalau tidak, akan sia-sia usaha kita. Tidak ada faedah. Waktu kita terbatas, daya atau usaha kita terbatas, dana atau keuangan kita terbatas, usia apalagi. Bukankah tiap pagi, hampir tiap pagi di Jogja ini ada pengumuman telah meninggal dunia dengan tenang? Saya tanya tetangga, kenapa itu pagi meninggal dunia? Oh, kemarin ketabrak. Terus langsung takset gitu. Ya enggak kok Pak, ketabrak sakit dulu. Yang gini-gini kok disebut telah meninggal dunia dengan tenang gitu ya. Ya tapi ya, oke lah, itu bahasa yang sudah klasik seperti itu. Belum lama terus ada lagi dari corong sebelah sana telah meninggal dunia. Waduh, kadang-kadang sehari 2, 3, dan kalau saya perhatikan tidak selalu usia 70 ke atas. Ada yang 30, ada yang 40. Hanya sedikit di antara kita di sini yang usianya 30 ke atas. Kebanyakan saudara masih purpuran atau las-lasan, kepala satu atau kepala 2. Saya doakan ada panjang umur, cita-cita saudara tercapai seperti Simeon dan Hana, lanjut usia, sukacita bersama Tuhan. Jangan menjadi lulu yang jatuh, ya opo yang jatuh duluan. Gak jadi kambil, gak jadi kelopo, ya kan? Gak jadi kelapa, gak jadi tua. Baik, sekarang mari kita lihat harapan-harapan seperti yang ada pada ada pada Simeon dan Hana itu juga menjadi harapan secara universal.
Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Ayat yang sangat populer. Saya tidak yakin saudara belum pernah membaca ayat ini. Hampir tiap tahun kita membaca ayat ini dibacakan, baik oleh sekolah anak-anak sekolah minggu maupun dari khotbah pengajaran. Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Ada kata gelap, kegelapan, ada juga kekelam. Itu kakak adik 11-12 kalau dideskripsikan. Kelam itu barangkali mengenai sesuatu yang tidak jelas, remang-remang. Gelap jelas gelap. Remang-remang itu seperti tadi waktu kita nyanyi Malam Kudus tadi. Oh, bukan Malam Kudus tadi lagunya ya. Natal di hati kita tadi, waktu kita menyalakan lilin. Kalau gelap, mungkin kalau dimatikan semua baru gelap. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Saya nggak yakin seorang pun di antara kita bisa tampak jelas di dalam gelap. Baik saudara yang berkulit terang maupun yang berkulit gelap seperti saya ini. Bangsa Indonesia itu katanya kulitnya sawo matang. Saya pernah menjajarkan kulit saya dengan sawo matang, lebih gelap saya. Berarti saya ini sawo busuk, bukan sawo matang. Ada perkecualian barangkali. Atau ketika kita tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan gigi kita yang putih karena kita pakai fluoride, cuing, itu ada di sana, ada di sana, ada di sana, baru tampak. Tetapi bangsa yang dilanda kegelapan, bangsa yang tidak jelas masa depannya itu, atasnya terang bersinar, atasnya terang bersinar. Itu luar biasa pernyataannya. Ini kapan? Itu 700 tahun sebelum terang yang sesungguhnya itu datang. Mari kita lihat Matius pasal 2 sebagai bagian penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini. Ada harapan-harapan di masa lalu, ada janji di masa lalu. Lalu kemudian apa yang terjadi 700 tahun kemudian? Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bintang di timur, bintang torang itu, kata orang Batak teman saya. Bintang terang. Di Borgin Abadia. Ya. Luar biasa kalau gelap lalu kemudian ada satu yang paling terang. Wow, itu bintang. Wah, ini luar biasa. Apalagi kalau bintang itu tidak seperti bintang kebanyakan. Bintang itu tidak biasanya ada di situ. Kemudian bintang itu berjalan seperti komet barangkali. Lalu kemudian mengarahkan mereka, menuntun mereka sampai ke Yerusalem, negeri yang jauh di sebelah barat. Negeri timur yang dimaksud adalah daerah Persia, sekarang Irak kira-kira. Itu sangat jauh perjalanannya. Kalau naik pesawat cepat. Tapi waktu itu belum ada pesawat. Pesawat terbang belum ada. Pesawat telepon belum ada. Pesawat radio belum ada.
semuanya masih melihat bintang ketika malam. Ketika siang mereka harus berjalan, pokoknya arahnya ke sana. Kompasnya apa? Hanya bintang itu. Di manakah raja orang Yahudi itu? Kami telah melihat bintangnya. Dan itulah hal yang sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tadi. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Dan tentu saja kalau kita menyimak bagian-bagian lain dari Injil Lukas maupun Injil Matius di bagian awal ini, kita tahu lalu ada pemberitaan bahwa hari ini telah lahir bagi Kristus Tuhan di negeri Daud. Dan itu dikatakan kepada para gembala oleh para malaikat. Tadi sepotong nyanyiannya kita nyanyikan ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow, paduan suara seperti apakah itu? Saya nggak tahu bagaimana pembagian suara mereka dibandingkan dengan paduan suara model sekarang. Paduan suara model sekarang ada suara pria, suara wanita. Suara pria tenor dan bass, suara wanita sopran dan alto. Lah kalau malaikat itu nggak laki, nggak perempuan, terus suaranya apa? Gimana? Apa ya, bariton mungkin ya? Atau mezzosopran? Karena hampir-hampir sama suara tinggi. Apakah ada suara malaikat yang la 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 la? Biasanya orang yang disebut suaranya kayak malaikat, suaranya lagi wow, tinggi sekali. Saya sudah nggak bisa lagi meskipun dulu pernah belajar itu. Tetapi itu indah. Ada sesuatu yang sedang Tuhan hadirkan, yaitu terang, juru selamat, penggenapan janji perjanjian lama itu kepada kita sekalian. Nah saudara, apa yang menjadi permasalahan kita pada masa kini? Baik saudara sebagai mahasiswa, saudara sebagai pemuda, saudara sebagai karyawan, atau Anda sebagai pengusaha muda. Hal-hal apa yang Anda gelisahkan di masa depan? Mungkin ada sebagian orang gelisah tentang apa aku akan punya istri ya. Penampilanku gini, membaca saja aku sulit, misalnya seperti itu. Membaca apa? Membaca hati, ya kan? Membaca situasi, salah kaprah melulu. Berdoa juga sulit, memimpin pujian apalagi. Mau ngangkat tangan saja rasanya kaku banget. Saya senang tadi ketika sedap sekali. Gereja kami sekali lagi belum ada. Kami GKJ, bukan gereja Kristen Jepang. Gereja Kristen jauh. Saya dari GKJ Manggu Harjo, Sleman, Sembada. Sama dengan sini. Ya, saudara, apa yang kita hadapi di masa depan? Desember masih 20 hari lagi, kurang sedikit. Apa yang akan terjadi di Januari nanti? Apa yang akan terjadi dengan UAS nanti? Ada yang belum puas. Mungkin hanya Sanata Dharma, Atmajaya, Ukrim, dan UKDW yang sudah puas, karena akan libur 2 minggu. Natal dan Tahun Baru, tetapi yang di tempat lain belum puas. Bagaimana dengan sakit saya? Penyakit ini didoakan sudah, doa puasa sudah, kok belum ada jawaban? Barangkali seperti itu yang dinantikan Hana, doa puasa siang malam. Barangkali yang seperti itu juga yang dinantikan oleh Simeon. Tuhan mana? Kapan? Kapan Tuhan? Segeralah datang. Kita so rindu toh.
Saudara, kasih Tuhan memungkinkan segala sesuatu terjadi. Kasih Tuhan menghadirkan terang di dalam kegelapan. Bagaimana mungkin? Coba silakan lihat sekarang Kejadian pasal 1. Yuk, kita survei dulu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ya. Oke, lihat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bagaimana keadaannya ketika Tuhan menciptakan alam semesta? Gelap gulita. Sampai Tuhan berfirman pada hari pertama itu, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang apa? Terang terus. Lihat sekarang ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda dan menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ini hari ke-4 ayat 14 itu. Jadi kalau penciptaan alam semesta itu kita bagi, ini hari pertama di sini, hari kedua di sini, hari ketiga di sini, keempat di situ. Disinilah penciptaan benda-benda penerang itu baru ada. Yang kita kenal kalau matahari ada di siang hari, bulan hari, bulan malam ada di malam hari. Karena matahari siang hari, bulan malam, malam hari. Jangan protes, bulan kok cuma satu, matahari kok cuma satu. Satu aja ada gosong, apalagi lebih dari satu. Itulah sebabnya saya katakan menghadirkan terang di dalam kegelapan. Kasih Tuhan memungkinkan itu. Dan saudara dan saya sebagai agen-agen Tuhan, sebagai orang yang didiami Roh Kudus di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara, maka Anda dimungkinkan menghadirkan terang. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, kamulah terang dunia. Terang yang di atas gunung, kota yang di atas gunung tidak mungkin tidak tampak. Tidak mungkin nyala api ini ditutup gantang lalu tidak kelihatan di sekitarnya. Tetapi orang membukanya, menaruhnya di tempat ini supaya menerangi sekitarnya. Tuhan bisa menciptakan terang saat benda-benda penerang belum ada. Tuhan bisa membuat kepastian saat Anda dilanda oleh kebimbangan dan ketidakpastian. Tuhan bisa membuat ya dan amin doamu saat Anda mulai putus asa, bahkan tidak bisa berdoa lagi. Tapi ingat, Dia mendengar keluhan-keluhan yang tidak terucapkan sekalipun. Yang kedua, Dia menghadirkan arah. Bintang itu menuju ke tujuan. Sampai orang-orang Majus itu dituntun sampai ke kerajaan Herodes, menanyakan di manakah bayi yang dilahirkan itu. Kami melihat bintangnya di timur. Manusia dengan segala kepintarannya terbatas, tetapi Tuhan memberkati usaha manusia sehingga mendapatkan apa yang dicari. Jadi sebetulnya apa yang dicari orang? Lagu sekolah minggu menjawab uang. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, 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 uang.
dicari Tuhan orang? Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, petang, malam? Orang yang berdosa. Aku tidak punya harapan di masa depan. Gimana dong Tuhan, tolong. Setelah usai ini, saudara harus punya keyakinan bahwa Yesus itu menjadi jawaban dan Anda menemukan. Amin. Ada 7 perkara yang Yesus nyatakan dalam kitab Yohanes. Yesus adalah jawaban dari semuanya. Yang pertama, dia mengatakan, akulah roti hidup. Tuhan memberikan pada Musa mana di padang gurun. Dan aku melebihi dari mana, karena mana itu hanya untuk sehari. Tetapi Yesus adalah mana surgawi yang tidak pernah menjadi busuk, karena kekal. Dia menguatkan. Kemudian dia juga mengatakan, akulah terang dunia. Orang yang buta gak bisa melihat, gak tahu lilin ini warna merah jambu. Ini bukan merah sumbernya. Oh, saya salah melihat. Tidak tahu persis apa ini warnanya, keemasan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada anak-anak kecil sedang menyanyi dengan teman-teman TK-nya, yuk kumpul yuk, kita nyanyi yuk. Lalu nyanyi, putih-putih melati kali baba, merah-merah kali Pinocchio, misalnya gitu. Mereka orang yang buta itu tidak pernah tahu Alibaba itu putih seperti apa, melati itu putih seperti apa, delima itu merah seperti apa. Bahkan bayangkan kalau dia mendengarkan teman-temannya menyanyi, bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak, selalu ditambah, bintang kecil katanya, di langit yang tinggi katanya, amat banyak katanya. Semuanya katanya karena dia belum pernah melihatnya. Tetapi ketika Yesus mengatakan, akulah terang dunia, meskipun kamu buta, kamu akan melihat jalan ke sana. Meskipun Anda tidak bisa melihat jelas masa depan Anda, mempercayakan pada Yesus, maka tidak akan pernah kecewa. Amin. Nomor 3, akulah pintu, menunjukkan jalan. Jangan lewat yang lain, lewatlah aku, percayalah padaku, kamu akan sampai pada tujuan. Yang keempat, dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan padang rumput yang hijau. Gembala yang baik memberikan minum air segar. Itu luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau ada air minum segar seperti ini diberikan pada seseorang, wow, itu menyenangkan sekali. Terima kasih, aku jadi tidak dahaga lagi, aku disegarkan kembali. Lalu dia juga mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa sudah mati, dia akan hidup kalau percaya padaku. Dia juga jalan kebenaran dan hidup. Ini mengenai filosofi, memberikan tempat utama. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Anggur itu kalau di Timur Tengah, sajian yang diberikan pada tamu undangan, tamu yang bertandang ke rumah, dan itu adalah sebuah simbol kehangatan, sebuah simbol keramah-tamahan yang sangat baik. Meskipun kalau kebanyakan teler, makanya diingatkan oleh Paulus, jangan mabuk anggur. Minum anggur sedikit supaya Anda juga sehat.
Simeon mendapatkan jawaban, Hana mendapatkan jawaban, dan saya berharap saudara dan saya juga mendapatkan jawabannya. Karena we've got Jesus answer. Kita mendapati Yesus sebagai jawaban. Mari kita berdiri, kita menyanyikan Yesus jawaban dalam hidupku. Saya undang tim musik untuk ke depan. Mari berdiri. Saudara, hidup kita terbatas. Banyak hal yang kita tidak tahu secara jelas tentang masa depan. Meskipun masuk keluar gereja, ikut KKR, tetapi seringkali kita memiliki handicap-handicap, halangan-halangan di dalam pergaulan kita sehingga membuat kita merasa tidak yakin, tidak pasti tentang masa depan kita. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu, tapi pembaptis juru selamatku. Oh,
sampai pada masa kini, bahkan sampai nanti pun kami meyakini bahwa Engkau adalah jawaban terhadap zaman ini. Engkau jawaban bukan sekedar kepada representasi perjanjian lama Simeon dan Hana, tetapi Tuhan juga menjadi jawaban dalam hidup kami. Ada kepastian di dalam Engkau, ada kemenangan di dalam Engkau, harapan-harapan di dalam perjanjian lama digenapi pada masa Engkau hidup di dunia. Nubuatan-nubuatan akan digenapi, kedatangan-Mu yang kedua kali juga akan digenapi. Terima kasih karena Engkau memberikan hari depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan, dan harapan itu pasti di dalam Engkau. Makasih untuk kemenangan yang Tuhan janjikan. Makasih untuk status yang boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami mewujud nyatakan kasih Tuhan pada orang di sekitar kami, dan menolong mereka untuk memahami bahwa Yesus jawaban kami. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah jawaban setiap permasalahan kami, yang hari ini kelahirannya kami peringati. Kami telah berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu, haleluya, amin.